Halo teman-teman semua, kenalin aku Konita. Aku adalah alumni dari Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran angkatan 2019 yang baru aja lulus di tahun 2023 kemarin. Di video kali ini aku bakalan sharing tentang jurusan Teknik Pertanian, khususnya Teknik Pertanian di Universitas Padjadjaran. Aku bakalan sharing tentang apa itu Teknik Pertanian, terus juga kita bakalan kenalan lebih dalam lagi sama jurusan Teknik Pertanian, khususnya Teknik Pertanian di Universitas Padjadjaran. So, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi kita bakalan kenalan dulu sama jurusan Teknik Pertanian. Apa sih jurusan Teknik Pertanian itu? Jurusan Teknik Pertanian adalah jurusan yang didesain untuk menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu keteknikan, pertanian, ekonomi, wirausaha, manajemen, dan lingkungan, sehingga mampu untuk menerapkannya dalam memecahkan permasalahan yang ada di dunia kerja secara mandiri maupun berkelompok. Di sini itu ada beberapa kampus yang menyediakan jurusan Teknik Pertanian, di antaranya itu ada di Universitas Padjadjaran, terus juga ada di Universitas Gadjah Mada, terus juga ada di Universitas Lampung dan juga Institut Pertanian Bogor. Sebetulnya masih ada di universitas ataupun politeknik lain yang menyediakan jurusan Teknik Pertanian, tapi di sini aku hanya merangkum beberapa universitasnya aja ya. Selanjutnya kita bakalan kenalan sama jurusan atau program studi Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran, di mana program studi Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran ini tuh berada di bawah naungan dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Jadi Fakultas Teknologi Industri Pertanian ini menaungi 3 jurusan atau program studi, yaitu program studi Teknik Pertanian, Teknologi Pangan, dan juga Teknologi Industri Pertanian. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman kalau teman-teman mau masuk ke jurusan Teknik Pertanian ini, karena jujur, pengalaman pribadi aku juga ketika aku baru diterima di jurusan Teknik Pertanian Unpad, aku kira itu akan belajar tentang cara bertani yang baik dan benar itu kayak gimana, dan itu akan masuk ke Fakultas Pertanian. Ternyata pas baru masuk di hari pertama ospek, ternyata bukan di Fakultas Pertanian, tapi adanya di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Itu tuh beda ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita bakal bahas tentang materi kuliah yang dipelajari. Nah, kalau materi kuliah yang dipelajari di jurusan Teknik Pertanian ini nantinya itu akan diberikan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik lapang, field trip, dan penelitian dengan pembimbing yang intensif. Nantinya itu teman-teman harus menyelesaikan 144 SKS selama teman-teman kuliah di Unpad. Normalnya kuliah di jurusan Teknik Pertanian Unpad ini dalam kurun waktu 8 semester atau 4 tahun ya. Tapi juga ada yang lebih cepat. Temen aku ada yang lulus di 3,5 tahun. Kemudian maksimal masa pembelajaran di Teknik Pertanian Unpad itu adalah 7 tahun atau di 14 semester. Dimana untuk satu semesternya maksimal itu teman-teman bisa mengambil 24 SKS. Tapi ini juga tergantung dengan IPK teman-teman gitu. Aku bakal bahas per semesternya nih ya. Di semester 1 teman-teman itu akan dapat mata kuliah TPB. Jadi TPB itu apa? TPB itu adalah mata kuliah yang diberikan untuk semua mahasiswa baru di Universitas Padjadjaran. Dan itu tuh adalah mata kuliah umum yang semuanya dapat, semuanya sama gitu, di setiap jurusan itu sama gitu. Jadi nantinya tuh di TPB itu bakal dicampur dari semua jurusan gitu. Jadi teman-teman bakalan ditempatin di fakultas lain, karena waktu pas TPB pun aku ditempatinnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bukan di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Di situ nanti teman-teman bisa kenalan banyak sama mahasiswa baru lain dari jurusan lain gitu, Saintek maupun Soshum gitu. Di semester 1 ini nanti teman-teman akan diberikan SKS paket. SKS yang aku ambil di semester 1 pas zaman aku tahun 2019 itu aku tunjukin di sini ya. Nah, itu yang aku ambil itu ada untuk mata kuliah di Teknik Pertaniannya, khusus Teknik Pertaniannya itu hanya ada di dasar pengukuran teknik, manajemen agroindustri, kemudian ada di pengantar agroindustri, sama matematika dasar. Itu untuk mata kuliah wajib di Teknik Pertaniannya. Sedangkan untuk mata kuliah TPB-nya itu ada di Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian ada di Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, Kesenian dan Kewirausahaan, dan juga Agama. Nanti teman-teman juga bakal belajar agama lagi ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di semester 1 perkuliahan di Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran, teman-teman nanti akan diwajibkan untuk mengambil 23 SKS. Kalau di zaman aku tuh ngambilnya 23 SKS dari 24 SKS
SKS total yang boleh diambil gitu. Dan itu semua adalah SKS paket gitu ya. SKS paket itu ya udah wajib diambil dan kita nggak bisa milih, nggak ada mata kuliah pilihan. Di semester 1 ini juga usahain nilai IPK teman-teman itu ada di atas 3,5. Ya usahain di atas 3,5 karena itu bisa jadi bekal teman-teman buat lanjut ke semester-semester berikutnya. Jadi bakalan mudah gitu kalau misalnya IPK udah di atas 3,5 di semester 1. Karena di semester 1 ini masih pelajaran umum yang kita pelajarin di SMA juga gitu. Dan mungkin dari tadi aku bahas tentang SKS. Apa sih SKS itu ya? Jadi satu SKS itu 1 jam perkuliahan, 1 jam praktikum ataupun responsi, dan juga 1 jam tugas di rumah, seperti itu. Jadi bukan hanya belajar di kelas aja, tapi juga akan diberikan pembelajaran langsung ke lapangannya atau disebut juga praktikum, atau berikan responsi. Responsi itu adalah pembahasan terkait dengan soal-soal gitu. Jadi kita ada pembahasan soal-soal dan juga praktikum langsung ke lapangan. Itu tergantung dari mata kuliahnya, tapi setiap mata kuliah itu akan diberikan pelajaran di luar kelasnya, seperti itu. Terus di semester 2, teman-teman ini akan diberikan mata kuliah paket lagi. Kalau aku ngambil 22 SKS, itu semua paketan. Jadi paketan itu kita nggak bisa milih, karena semuanya udah ditentukan dari pihak universitasnya gitu. Dari pihak jurusannya, kita harus ngambil 22 SKS, di mana semua ini tuh adalah mata kuliah yang udah khusus ke teknik pertaniannya, jadi bukan TPB lagi. Aku ngambil mata kuliah itu ada di menggambar teknik, kalkulus, mekanika teknik, pemrograman komputer, pengetahuan bahan teknik, termodinamika dan pindah panas, dan juga lingkungan pertanian dan biosistem. Semua ini tuh ada pembelajaran di kelasnya, ada juga pembelajaran praktikum, atau juga responsinya. Kemudian di semester 5, teman-teman nantinya akan masuk ke spesialisasi bidang kajian. Jadi apa sih spesialisasi bidang kajian gitu? Kalau di teknik pertanian itu sebetulnya ada 4 bidang kajian khusus gitu. Ada teknik tanah dan air atau TTA, pasca panen dan teknologi proses atau PTP, alat dan mesin pertanian atau ALSIN, dan sistem mekanisasi dan manajemen pertanian atau SMMP. Itu pada zaman aku namanya masih itu. Kalau zaman sekarang aku kurang tahu ya apakah sudah berubah atau enggak. Tapi yang jelas ada 4 spesialisasi bidang kajian. Di 4 spesialisasi bidang kajian ini, teman-teman harus milih salah satu di antara keempatnya yang paling teman-teman suka atau yang paling teman-teman minati untuk diperdalam lagi gitu. Dan itu ada di semester 5. Untuk pengalaman aku terkait dengan spesialisasi bidang kajian ini bakalan aku ceritain di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk lulusan teknik pertanian di Unpad itu di zaman aku gelarnya adalah STP atau Sarjana Teknologi Pertanian. Tapi dari rumor-rumor yang aku dengar katanya dari tahun 2021 atau 2020 aku kurang tahu, itu gelarnya sudah berubah menjadi ST ya, Sarjana Teknik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prospek kerjanya. Nah, kalau prospek kerja dari jurusan teknik pertanian sendiri itu, untuk teknik pertanian FT Unpad itu diperlukan untuk menempati berbagai posisi penting, baik di instansi pemerintahan, perkebunan, lembaga penelitian, industri hasil pertanian, information technology, konsultan teknik, lingkungan, dan perbankan maupun wirausahawan mandiri. Oh iya, aku juga punya cerita nih, nanti kalau teman-teman di semester 5, kalau tidak salah, pokoknya semester 5 PKL, nanti teman-teman akan ada PKL. Nah, di PKL itu akan mencari industri yang bergerak di bidang yang selaras dengan apa yang teman-teman pelajari selama di teknik pertanian Unpad. Kalau aku PKL di salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Sinkona Indonesia Lestari atau PT SIL yang terletak di Subang. Dan itu di situ kita dibekali banyak banget ilmu tentang gimana nanti terjun ke dunia kerja. Di industri itu kerjanya kayak gimana, itu sangat amat bermanfaat banget sih ilmunya. Dan ilmu yang kita pelajari selama di teknik pertanian itu bakal bisa diterapin di ketika kita PKL nanti, kayak gitu. Jadi manfaatin banget kesempatan itu. Terus juga, kalau teman-teman di semester 1, selain fokus untuk ningkatin IPK, teman-teman juga harus memperbanyak relasi dan mencoba segala hal, karena di semester 1 itu meskipun SKS yang diambilnya itu banyak, tapi
masih banyak banget waktu luang, karena di semester 1 itu kan banyaknya mata kuliah TPB ya, dimana mata kuliah TPB itu nggak ada praktikum ataupun responsi. Jadi teman-teman itu ya udah cuman belajar di kelas aja dan ada penugasan gitu. Jadi manfaatin banget buat nambah pengalaman, nambah relasi, dan juga beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan kayak gitu. Karena kalau misalnya di semester-semester selanjutnya, terlebih lagi kalau teman-teman udah masuk ke teknik pertaniannya secara utuh gitu ya, belajar teknik pertanian secara utuh, itu bakal susah banget nyari waktu luang. Karena selain pembelajaran di kelas tadi, ada juga pembelajaran di luar kelas, yaitu praktikum. Itu tuh praktikum itu sangat menyita waktu sih teman-teman. Kita harus buat laprak atau laporan praktikum, terus juga praktikum langsung ke lapangannya, dan itu tiap minggu ada gitu. Jadi amat sangat menyita waktu gitu. Tapi kalau teman-teman manajemen waktunya bagus, itu bisa sih, bakal bisa sih. Karena dalam seminggu itu 5 hari itu full banget gitu jadwalnya, dari pagi sampai sore itu ada kelas, praktikum, responsi, itu banyak banget. Pokoknya kayak teman-teman harus maksimalin. Kalau mau nambah pengalaman, relasi, itu di semester-semester awal, semester 1 dan 2 itu masih oke banget. Mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan terkait dengan perkenalan jurusan teknik pertanian, khususnya di teknik pertanian Universitas Padjadjaran. Di video selanjutnya, aku akan bahas tentang jalur masuk ke teknik pertanian Unpad, kemudian gimana persiapannya, terus juga lingkungan pembelajaran di Unpad, khususnya di TEP Unpad itu kayak gimana sih, dosen-dosennya, teman-temannya, kemudian kegiatan pembelajarannya, dan aku juga bakal bahas tentang spesialisasi bidang kajian di teknik pertanian Universitas Padjadjaran. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini biar nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Good luck dan bye-bye!